di pedalaman Kalimantan, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah legenda yang membuat bulu kuduk penduduknya meremang setiap kali diceritakan. Legenda itu adalah tentang mandau terbang, sebuah senjata tradisional yang dikenal sebagai mandau, milik seorang panglima perang dari zaman dahulu kala. Panglima itu, bernama Panglima Jaga, adalah seorang pejuang yang disegani dan ditakuti. Mandau miliknya konon memiliki kekuatan magis, diwariskan dari leluhur yang tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Namun, kekuatan mandau itu bukan hanya terletak pada ketajamannya, melainkan pada roh-roh yang terkandung di dalamnya. Mandau ini akan terbang dan melayang di udara, mencari mangsa untuk melindungi pemiliknya atau membalas dendam. Cerita dimulai pada suatu malam yang gelap gulita, ketika langit tanpa bintang dan hanya diterangi oleh bulan yang redup. Desa tersebut sedang mengalami serangkaian kejadian aneh dan mengerikan. Penduduk menemukan ternak mereka mati secara misterius, dengan bekas luka yang dalam dan menganga, seakan-akan ditebas oleh sesuatu yang sangat tajam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif yang bekerja sebagai petani, pulang larut setelah menjaga ladangnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada hawa dingin yang menusuk tulang. Padahal malam itu tidak begitu dingin. Ketika melewati hutan kecil di dekat rumahnya, ia mendengar suara desis dan bisikan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Arif mempercepat langkah, namun suara itu semakin mendekat. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu berkilat di bawah sinar bulan. Mandau itu terbang, bergerak cepat tanpa ada yang memegangnya. Arif berhenti, kakinya seakan-akan terpaku di tanah. Mandau itu mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Arif berusaha lari, namun mandau itu terlalu cepat. Tiba-tiba, mandau itu berhenti di depan wajahnya, mengambang di udara, dan perlahan menurunkan ujungnya ke tanah. Arif tidak tahu harus berbuat apa. Dalam ketakutannya, ia mendengar bisikan halus, seakan-akan berasal dari mandau itu sendiri. "Kembalikan aku ke tempatku, atau desa ini akan terus terkutuk." Arif gemetar dan mencoba mengingat cerita-cerita lama dari kakek neneknya tentang mandau terbang. Ia teringat bahwa mandau Panglima Jaga telah hilang dalam sebuah pertempuran terakhirnya dan tidak pernah ditemukan lagi. Dengan keberanian yang tersisa, Arif mengambil mandau itu dan merasakan kekuatan besar yang mengalir melalui tangannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bersama dengan beberapa tetua desa, Arif menelusuri legenda dan akhirnya menemukan lokasi makam Panglima Jaga. Di malam yang sama, mereka melakukan upacara pemakaman yang hikmat, mengembalikan mandau ke tempat yang seharusnya. Sejak saat itu, kejadian aneh di desa berhenti. Mandau terbang telah kembali ke pemiliknya yang sah, dan desa pun kembali damai. Namun, penduduk desa tetap berhati-hati dan menghormati kisah tersebut, mengingatkan generasi muda bahwa legenda itu tidak hanya sekedar cerita, tapi juga sebuah peringatan tentang kekuatan yang tak bisa dijelaskan dan bahaya mengabaikan tradisi leluhur. Setelah pengembalian mandau ke makam Panglima Jaga, desa menjadi tenang kembali. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. 1 tahun kemudian, pada malam purnama, seorang pemuda bernama Rian memutuskan untuk membuktikan bahwa legenda itu hanyalah mitos belaka. Rian, yang dikenal sebagai pemuda pemberani namun seringkali sembrono, merasa tergelitik dengan kisah mandau terbang dan ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Rian mengajak beberapa temannya untuk pergi ke makam Panglima Jaga pada malam purnama. Dengan membawa senter dan peralatan pendukung, mereka menuju hutan tempat makam berada. Ketika mereka sampai di sana, suasana terasa mencekam, meskipun Rian terus berusaha menghibur teman-temannya dengan candaan. "Sekarang, mari kita lihat apakah mandau terbang itu benar-benar ada," kata Rian dengan suara keras, menggema di antara pepohonan. Ia menggali sedikit tanah di sekitar makam dan menemukan mandau yang telah dikembalikan oleh Arif dan para tetua desa setahun lalu. Dengan penuh percaya diri, ia mengangkat mandau itu tinggi-tinggi. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat pohon-pohon bergoyang hebat. Mandau itu mulai bersinar dengan cahaya aneh, dan terlepas dari genggaman Rian, teror langsung menyelimuti mereka ketika mandau itu terbang di udara, berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Teman-teman Rian berteriak ketakutan dan berlari ke segala arah. Namun Rian terpaku di tempatnya, tak mampu bergerak. Mandau itu berhenti tepat di depan wajah Rian, seakan menatap langsung ke dalam jiwanya. Dari mandau itu terdengar bisikan yang lebih jelas daripada sebelumnya. "Mengapa engkau mengusik kedamaian kami? Keberanian tanpa rasa hormat adalah kebodohan." Rian berusaha meraih mandau, namun sebuah kekuatan tak terlihat membuatnya terlempar ke belakang.
Dengan ketakutan yang mencekam, Rian menyadari bahwa legenda itu benar adanya dan bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Arif, yang tinggal tidak jauh dari situ, merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar teriakan dan segera menuju ke makam Panglima Jaga. Ketika sampai, ia melihat Rian dan Mandau yang melayang di udara. Tanpa berpikir panjang, Arif mengangkat tangannya dan berkata, "Kami minta maaf atas ketidakpedulian ini. Kami akan mengembalikanmu dan memastikan tidak ada yang mengusik lagi." Mandau itu perlahan-lahan turun dan kembali ke tempatnya semula. Rian, yang masih gemetar, berjanji untuk tidak pernah lagi meremehkan legenda desa. Arif dan Rian bersama-sama menutup kembali makam tersebut dengan hati-hati. Setelah kejadian itu, desa mengadakan upacara besar untuk menghormati roh Panglima Jaga dan meminta perlindungannya. Mandau tetap berada di makam, dan para tetua desa memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya lagi. Sejak saat itu, kisah Mandau terbang tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga menjadi pelajaran tentang pentingnya menghormati leluhur dan menjaga tradisi. Penduduk desa hidup dalam damai, namun mereka selalu mengingat malam itu. Mereka tahu bahwa di bawah ketenangan desa mereka, terdapat kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh, dan mereka hidup dengan rasa hormat dan waspada, menjaga agar sejarah kelam tidak terulang kembali.